Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas salah satu kasus pembunuhan berantai yang cukup menggemparkan masyarakat Mumbai, India pada masa itu. Sehingga pembunuhnya ini dijuluki sebagai Jack the Ripper. Buat kalian yang belum tahu apa itu Jack the Ripper, jadi Jack the Ripper itu adalah sebuah julukan yang paling terkenal yang ditujukan kepada pembunuh berantai yang tak dikenal dan beraksi di kawasan miskin sekitar distrik Whitechapel, London pada tahun 1888. Nah, bedanya dengan kasus yang akan aku bahas ini berasal dari Mumbai, India. Dan kasus ini dianggap sebagai pembunuhan berantai yang paling mengerikan di India. Bahkan, kasus ini atau kisah ini sudah pernah difilmkan pada tahun 2016 dengan judul Psycho Raman. Penasaran gak sih gimana kisah lengkap dari Jack the Ripper India ini? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Seorang tunawisma dengan nama asli Raman Raghav lahir pada 1929 di Tirunelveli, India. Sejak kecil, Raman ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan Raman juga tidak mengenyam pendidikan. Sebelum kasus pembunuhan berantai yang menimpanya, Raman sudah mempunyai catatan kriminal dan menghabiskan 5 tahun di penjara karena perampokan. Sayangnya, karena tidak ada bukti yang kuat terhadap dirinya, polisi pun melepaskannya. Raman Raghav yang dikenal sebagai Jack the Ripper India ini melakukan pembunuhan berantai selama lebih dari 3 tahun pada 1960-an. Tentunya tragedi ini membuat kepanikan dan kecemasan yang sangat meluas di Mumbai, terutama mereka yang tinggal di daerah kumuh dan apartemen dengan jendela atau balkon yang terbuka. Korban dari pembunuhan Raman yaitu pria, wanita, dan anak-anak. Target utamanya adalah gelandangan, pengemis, dan orang-orang tunawisma. Ia melakukan pembunuhan ketika korban sedang tertidur di malam hari. Alat pembunuhan yang digunakan yaitu benda keras tumpul seperti batu, tongkat kayu, dan besi yang berbentuk seperti angka 7. Dalam melancarkan aksinya, psikopat Raman memiliki beberapa identitas yaitu Cindy Dalwai, Tawai, Anna, Tambi, dan Velus Wami. Pada tahun 1968, kasus pembunuhan berantai ini diserahkan kepada seorang polisi muda bernama Ramakan Kulkarni, dan pada tanggal 27 Agustus 1968, Raman pun tertangkap. Ramakan Kulkarni yang kemudian pensiun pada tahun 1990 sebagai kepala dari kepolisian Maharashtra, menulis detail dari kasus tentang Jack the Ripper ini pada dua bukunya yang berjudul Footprints on the Sands of Crimes dan Crimes, Criminals, and Cops. Dari salah satu bukunya, Ramakan menjelaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan Raman tidak memiliki motif sama sekali. Pada proses pencarian dan penangkapan Raman, lebih dari 2.000 anggota polisi diturunkan untuk memantau keadaan, termasuk menenangkan kepanikan yang terjadi di daerah suburban. Namun, Raman bergerak seperti orang yang memiliki supranatural. Bahkan sempat beredar kabar bahwa ia bisa berubah menjadi burung beo atau kucing. Pembunuhan yang dilakukan Raman pada waktu itu terjadi di dua tempat. Yang pertama adalah pembunuhan secara diam-diam yang dilakukan pada tahun 1965 dan 1966, di mana 19 orang menjadi korbannya. Kejadian kedua dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Raman yaitu hari di mana dia ditangkap pada 27 Agustus 1968 dan berdasarkan kesaksian dari para korban yang berhasil selamat dari percobaan pembunuhan tersebut. Setelah penangkapannya, Raman pun diinterogasi selama 3 hari dan selama proses interogasi tersebut, Raman mengakui bahwa pembunuhan yang ia lakukan telah memakan 41 korban. Sidang pendahuluan diadakan di pengadilan hakim ketua presidensi tambahan. Untuk waktu yang cukup lama, Raman enggan menjawab pertanyaan. Namun akhirnya dia mau menjawab pertanyaan setelah polisi memenuhi permintaannya untuk makan ayam. Raman memberikan semua pernyataan rinci mulai dari senjata hingga modus ia melakukan hal tersebut. Dan kasus ini lalu dibawa ke pengadilan Session Mumbai. Pada tanggal 5 Agustus 1969, seorang psikiater Rumah Sakit Nair Mumbai
mewawancarai Raman sebagai saksi pembela. Selama proses wawancara, Raman menunjukkan ide, referensi, delusi penganiayaan, dan keagungan yang tetap serta sistematis. Delusi yang dialami Raman adalah sebagai berikut. Ada 8 delusi yang disebutkan oleh Raman selama proses wawancara. Yang pertama, bahwa ada 2 dunia yang berbeda, yaitu dunia kanon dan dunia tempat dia tinggal kini. Yang kedua, keyakinan yang tetap dan tak tergoyahkan bahwa orang mencoba mengubah jenis kelaminnya, tetapi mereka tidak berhasil karena dia adalah perwakilan dari kanon. Yang ketiga, keyakinan yang tetap dan tak tergoyahkan bahwa dia adalah kekuatan atau syakti. Yang keempat, keyakinan kuat bahwa orang lain sedang mencoba dan menempatkan godaan homoseksual di jalannya sehingga dia dapat menyerah dan beralih menjadi seorang wanita. Yang kelima, hubungan homoseksual itu akan mengubahnya menjadi seorang wanita. Yang keenam, bahwa dia adalah 101% laki-laki. Dan perkataan keenam ini selalu dia ucapkan selama proses wawancara. Terus-menerus selalu diulangi oleh Raman. Yang ketujuh, keyakinan bahwa pemerintah membawanya ke Mumbai untuk melakukan pencurian dan membuatnya melakukan tindakan kriminal. Dan yang terakhir, keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa ada 3 pemerintah di negara ini, pemerintah Akbar, pemerintah Inggris, dan pemerintah Kongres, bahwa pemerintah ini berusaha untuk menganiaya dia dan menaruh godaan di hadapannya. Pada wawancara tersebut, akhirnya dokter menyimpulkan bahwa terdakwa Raman menderita skizofrenia paranoid kronis untuk waktu yang lama. Dan oleh karena itu terdakwa tidak dapat memahami bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum. Dan dari pernyataan dokter psikiater ini, hukuman Raman pun dikurangi yang seharusnya hukuman mati dan sekarang menjadi hukuman penjara seumur hidup. Karena dia ditemukan dan dinyatakan mempunyai penyakit jiwa yang tidak dapat disembuhkan. Raman ditempatkan di penjara pusat Yerawada, Pune dan dirawat di Institut Pusat Penelitian dan Kesehatan Mental. Setelah 18 tahun menjalani hukuman penjara, akhirnya Raman Raghav meninggal dunia di Rumah Sakit Sasun pada tahun 1995 dan Raman meninggal diakibatkan oleh penyakit gagal ginjal yang dideritanya. Oke guys, gimana menurut kalian tentang kisah dari Raman Raghav atau Psycho Raman ini? Kalau kalian penasaran lebih lanjut, kalian langsung aja nonton filmnya yang pernah diterbitkan di tahun 2016 dengan judul Psycho Raman. Komen di bawah kalau kalian suka, jangan lupa juga like and subscribe supaya aku makin semangat buat konten-konten selanjutnya. Thank you for watching, see you next time, and bye-bye!